Halo guys, ketemu lagi bareng Thohir di channel Dansel Official. Nah, segmen harga 2-2,5 juta sekarang lagi panas-panasnya ya. Banyak smartphone yang dulunya mahal, sekarang harganya udah turun plus pendatang baru yang speknya lebih menggoda. Nah, di video kali ini kita bakal rangkum rekomendasi smartphone terbaik di range harga tersebut. Mulai dari yang kameranya cakep, layarnya udah mulus, sampai yang chipsetnya ngebut buat gaming. Nah, daripada salah beli, mending nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum kita membahas rekomendasi yang pertama, kita kasih bumpernya lewat dulu ya. Monggo mas editor. Masuk ke rekomendasi yang pertama, di rentang harga 2-2,5 jutaan adalah Infinix Hot 60 Pro. Smartphone ini keren banget. Dia bikin standar baru buat harga 2 jutaan. Paling kelihatan tuh di sektor layarnya. Coba bayangin, dengan harga segini kalian udah dikasih panel AMOLED resolusi 1,5K dengan refresh rate yang ngebut hingga 144 Hz. Dan kecerahannya tembus di 4500 nit. Kalau dibandingin sama Helio G99 ataupun G100, Helio G200 ini jatuhnya lebih ke penyempurnaan fitur. Fokusnya ada di sektor kamera, sinyal, sama ada sedikit boost di performa grafis. Helio G200 dipaduin sama RAM 8GB dan internal memori berkapasitas 256GB. Plus slotnya masih triple slot. Aman lah buat dual SIM plus micro SD. Geser ke kameranya. Di belakang ada sensor utama 50 megapiksel yang lumayan tajam buat nangkap cahaya. Untuk urusan video, dia sanggup rekam sampai 2K 30 fps atau kalau mau lebih mulus lagi, opsi 1080p dengan 60 fps juga tersedia. Baterainya berkapasitas lega di 5160 mAh, tapi bodinya tetap kerasa tipis. Ngecasnya juga udah proper banget, pakai 45 watt fast charging. Dan yang kami suka, fitur-fitur pendukungnya nggak ada yang dikurangin. Misalnya seperti rating IP64, gyroscope yang udah hardware, speaker dual stereo, infrared blaster, NFC, bahkan jack audio 3,5 mm masih dipertahankan di HP ini. Smartphone terbaik harga 2-2,5 juta yang kedua adalah Xiaomi Redmi Note 14G. Smartphone all-rounder ini mengandalkan chipset sejuta umat yang performanya udah terbukti stabil. MediaTek Helio G99 Ultra. Dikombinasiin sama RAM 8GB dan internal memori berkapasitas 256GB. Buat tutup aplikasinya berasa responsif banget. Kalau masih kurang lega, tenang aja, karena tersedia slot micro SD-nya yang siap nampung data sampai 1 TB. Untuk kualitas layarnya juga udah bagus banget. Kita dimanjain oleh panel AMOLED 6,67 inci yang smooth dengan refresh rate 120Hz. Resolusinya udah Full HD Plus dan proteksinya udah di-upgrade menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Jadi lebih aman dari goresan. Lanjut ke bagian kameranya, Redmi Note 14G membawa sensor dengan resolusi tinggi 108 megapiksel yang udah dukung 3 kali sensor zoom. Kualitas jepretannya pun juga udah makin oke berkat optimasi Xiaomi Imaging Engine. Cuma ada satu downgrade yang cukup disayangkan. Lensa ultrawide-nya yang dulu ada sekarang ditiadakan. Terus buat video resolusi puncaknya mentok di 1080 pixel 60 fps. Belum bisa merekam dengan resolusi 2K apalagi 4K. Buat nemenin seharian, baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan charging 33 watt. Tapi yang bikin Xiaomi selalu menang tuh fitur-fitur lainnya yang lengkap. Ada rating IP54, speaker stereo, sensor sidik jari di dalam layar, gyroscope-nya udah hardware, ada infrared blaster, dan juga ada NFC pastinya. Lanjut ke rekomendasi ketiga adalah iQOO Z10 Lite. DNA dari smartphone ini tuh jelas banget, tahan banting dan tahan lama. Kita mulai dari baterainya dulu.
Kapasitasnya jumbo di 6000 mAh dengan 44 watt fast charging. Tapi yang bikin tenang, iQOO berani kasih jaminan 4 tahun baterai health. Jadi, mereka klaim performa baterainya bakal tetap prima sampai 4 tahun ke depan. Fitur lifesaver buat gamer alias bypass charging juga nggak ketinggalan. Jadi aman banget kalau kamu mau push rank sambil ngecas di listrik langsung yang dipasok ke mainboard. Jadi baterainya jauh lebih awet dan nggak panas. Kalau IP68 itu udah biasa. iQOO Z10 Lite ini ratingnya tembus di IP69. Artinya dia tahan semprotan air dengan tekanan tinggi dan juga suhu panas. Saking pedenya, iQOO sampai nambahin fitur fotografi bawah air. Visualnya juga nggak kalah asik. Kita disuguhin sama panel AMOLED 6,67 inci Full HD Plus dan scrollingnya super mulus dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Dipakai outdoor pun aman aja karena kecerahan puncaknya nyentuh di angka 1800 nit. Geser ke bagian performanya. Prosesornya menggunakan Snapdragon 685. Ini memang bukan chipset terkencang di kelasnya, tapi RAM-nya berkapasitas 8GB dan internal memori sebesar 256GB yang udah aman banget lah. Multitaskingnya juga sehari-hari nggak bakal ada kendala. Kameranya juga cukupan dengan sensor utamanya 50MP Sony IMX852 dan serunya lagi ada fitur live photo yang bikin galeri kalian hidup mirip-mirip fitur di iPhone. Fitur lainnya ada NFC dan juga gyroscope hardware serta speakernya yang udah stereo ganda dan volumenya bisa di-boost sampai 300%. Smartphone terbaik harga 2 hingga 2,5 juta berikutnya adalah itel Super 26 Ultra. Jujur, di harga 2 jutaan, spek layarnya bener-bener bersaing banget. Kalian udah dapat layar 3D Curve AMOLED yang looknya mewah banget, ala-ala smartphone flagship lah. Visualnya juga makin keren karena refresh rate-nya udah di 144 Hz. Dan tingkat kecerahannya tembus di 4500 nit. Plus, dia juga udah diproteksi Corning Gorilla Glass 7i. Ini sih jelas banget ya, paling bagus di kelas harganya. Geser ke bagian performanya. Ditenagai oleh prosesor Unisoc T7300. Chipset ini udah tergolong ngebut di kelasnya. Dipaduin sama RAM 8GB dan juga internal memori berkapasitas 256GB. Buat daily driver sih, udah pasti lancar banget. Di sektor kamera, itel juga nggak main-main. Sensor utamanya 50MP, jadi foto low light bakal lebih terang dan juga minim noise. Buat selfie, ada kamera 32MP-nya. Dan buat kalian para konten kreator video, udah dibekali dengan Ace biar hasilnya tetap stabil. Tapi, ada satu kompromi yang harus kalian terima. Baterainya emang badak di 6000 mAh. Namun sayangnya, kecepatan ngecasnya hanya mampu di 18 watt aja. Jadi, buat ngisi penuh baterai segede ini emang butuh kesabaran ekstra ya. Tapi untungnya, fitur pelengkapnya seperti adanya rating IP64, gyroscope hardware, dan fitur infrared blaster, dan juga udah ada NFC. Next, smartphone terbaik harga 2 hingga 2,5 juta yang kelima adalah Tecno Pova 7 4G. Dengar nama Pova, pasti langsung connect sama dua hal, gaming dan juga baterai yang monster. Dan benar aja, urusan daya HP ini enggak ada lawan. Baterainya jumbo banget di 7000 mAh. Tecno berani klaim kalau HP ini kuat diajak maraton gaming lebih dari 14 jam non-stop. Nah, ngecasnya pun juga udah cukup ngebut dengan 45 watt fast charge. Uniknya lagi, kapasitas segede ini bisa disulap jadi power bank dadakan buat nyelamatin HP teman kalian yang lagi sekarat. Lanjut ke mesinnya. Tecno Pova 7 4G diotaki oleh chipset MediaTek Helio G100 Ultimate 6nm, didukung RAM 8GB dan storage lega 256GB. Performanya udah aman banget buat ngelibas game-game populer zaman sekarang. Untuk visualnya juga udah mendukung. Walaupun panelnya masih IPS LCD belum AMOLED.
Tapi refresh rate-nya udah mulus di 120 Hz. Buat gamer kompetitif, sampling rate-nya tembus di 1000 Hz. Jadi respon sentuhan jari ke aksi game bakal terasa instan banget. Walaupun HP gaming sering dicap punya kamera kentang, tapi di sini kualitasnya ternyata masih bisa diandalkan dan enggak seburuk itu. Dia membawa sensor utama 108 megapiksel, hasilnya tajam, detailnya dapat, dan warnanya cakep buat kelas harganya. Terus speakernya udah stereo dengan Dolby Atmos, ada NFC, infrared blaster, dan kabar baik buat gamer, audio jack 3,5 mm-nya masih dipertahankan. Lanjut, di daftar yang ke-6 adalah Inouye A75 Elegance. Smartphone ini datang membawa satu jurus maut yang bikin kompetitor kelas 2 jutaan auto ketar-ketir. Gimana enggak? Cuma modal dengan 2,2 jutaan, kalian udah dapat internal memori sebesar 512 GB. Ini gede banget sih. Mau nyimpan ribuan foto, koleksi film, drama Korea sambil install game berat sekalipun, rasanya mustahil buat menuhin memori smartphone ini. Nah, buat ngejalanin internal memori sebesar itu, prosesornya perlu menggunakan chipset sejuta umat yang udah teruji, yaitu MediaTek Helio G99, yang membuat performanya lebih stabil. Nggak gampang panas dan pastinya irit daya. Buat multitasking ataupun ngegame santai udah enak banget. Layarnya lega dengan bentang layar 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dan yang paling krusial refresh rate-nya yang udah 120 Hz. Jadi scrolling menu ataupun main game berasa smooth banget. Buat yang hobi ngonten, kamera utamanya 50 megapiksel dan udah bisa merekam video sampai resolusi 2K. Baterainya standar masa kini, berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt. Nah, kita tutup list rekomendasi smartphone 2 jutaan ini dengan Infinix Note 50 X 5G Plus. Buat kalian yang megang budget 2,5 juta pas, tapi minatnya performa rata kanan, smartphone ini wajib banget masuk list kalian. Smartphone ini sudah menggunakan chipset 5G kencang MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Performanya ini makin solid karena ditompang oleh RAM 8GB dan juga internal memori lega 256GB. Nah, buat para gamer, fitur pendukungnya juga asik banget. Terdapat bypass charging, jadi aman buat main game sambil dicolok tanpa takut smartphone panas. Terus gyronya udah hardware, dijamin aim kalian di game ini bakalan nempel banget. Presisi. Lanjut ke visualnya. Panelnya menggunakan panel IPS 6,67 inci dengan resolusi yang masih HD+. Tapi yang penting feel-nya enak banget. Berkat refresh rate-nya mencapai 120 Hz. Untuk sesi gaming panjang juga nggak masalah karena baterainya berkapasitas di 5500 mAh. Kalau lowbat, tinggal charger aja dengan kecepatan 45 Watt fast charge. Jadi siap ngisi daya dengan ngebut. Untuk kameranya juga nggak kalah dengan yang lainnya. Kameranya beresolusi 50 megapiksel yang sanggup merekam video sampai 4K 30 fps. Jarang-jarang ada smartphone harga segini yang bisa merekam video resolusi 4K. Terakhir, fitur ekstranya yang bikin smartphone ini makin worth it adalah bodinya yang badak dengan sertifikasi militer dan juga IP64. Speakernya yang udah stereo, koneksi ngebut pakai WiFi 6, terdapat infrared blaster dan pastinya NFC. Sekian adalah rekomendasi HP 2 jutaan untuk akhir tahun ini. Semoga bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang mau menikmati HP baru di malam tahun baru nanti. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Densel, pusat HP dan laptop. ZZ.